Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan memaparkan materi tentang proses konsumen, pembelian, konsumsi, dan kepuasan konsumen. Yuk disimak videonya. Materi pertama yaitu tentang jenis pembelian. Pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu pembelian yang terencana sepenuhnya, yaitu merupakan hasil proses keputusan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. Konsumen seringkali membuat daftar barang yang akan dibelinya jika ia pergi ke toko swalayan serta sudah tahu produk dan merek apa yang akan dibelinya. Contohnya, misalkan konsumen yang membeli mobil baru dapat digolongkan dalam kategori ini karena mereka biasanya sudah punya keinginan jenis mobil, merek, dan model mobil yang akan dibeli. Yang kedua, pembelian yang separuh terencana, yaitu ketika seseorang sudah tahu produk yang ingin dibeli sebelumnya dan memutuskan merek serta produk tersebut di toko. Maka ini termasuk pembelian yang separuh terencana. Pramuniaga biasanya menjelaskan semua produk yang ada di toko tersebut sampai konsumen memutuskan produk dan merek apa yang akan dibelinya. Kemudian yang ketiga, pembelian yang tidak terencana, yaitu konsumen sering membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan membeli sering muncul di toko atau mall, biasanya display pemotongan harga 50%. Display tersebut telah membangkitkan kebutuhan konsumen sehingga konsumen merasakan kebutuhan yang mendesak untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Keputusan pembeli ini disebut sebagai pembelian impuls atau impulse purchasing. Materi berikutnya yaitu tentang proses pembelian. Yang pertama, tahap pra-pembelian. A. Mencari informasi. Sumber informasi yang digunakan seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Konsumen juga mungkin berkomunikasi dengan tenaga penjual, teman, serta kerabatnya mengenai produk, merek, atau toko tersebut. B. Mengambil dana. Pembelian produk biasanya menggunakan uang sebagai medium utama pertukaran. Konsumen mungkin akan menggunakan cara pembayaran dengan bayar tunai, cek, kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, kredit melalui lembaga keuangan, atau kredit melalui toko. Yang kedua, tahap pembelian. A. Berhubungan dengan toko. Keinginan membeli produk akan mendorong konsumen untuk mencari toko atau mall tempat membeli produk tersebut. Sebuah toko biasanya memajang pengumuman diskon dengan huruf yang mencolok, warna-warni sehingga menarik perhatian konsumen untuk mendatangi toko tersebut. B. Mencari produk. Konsumen harus mencari lokasi di mana produk ditempatkan di dalam toko tersebut. Pemilik toko berkepentingan agar konsumen selalu mengunjungi tokonya, sedangkan produsen berkepentingan mempromosikan produknya agar dibeli konsumen. Produsen menerapkan 2 strategi, yaitu A. Strategi mendorong, pemberian diskon dan intensif dagang kepada pengecer yang bertujuan agar pengecer terdorong untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. B. Strategi menarik, yaitu pemberian diskon atau kupon potongan harga kepada konsumen agar mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Ketiga, transaksi. Salah satu bentuk kenyamanan konsumen dalam berbelanja di dalam toko adalah kemudahan dalam transaksi. Transaksi merupakan melakukan pertukaran barang dengan uang, memindahkan pemilikan barang dari toko kepada konsumen. Materi berikutnya yaitu tentang pasca konsumsi, kepuasan dan ketidakpuasan. Setelah mengkonsumsi, konsumen akan melakukan proses evaluasi terhadap konsumsi yang telah dilakukan. Proses ini disebut evaluasi alternatif pasca pembelian atau pasca konsumsi. Hasil dari proses evaluasi pasca konsumsi adalah konsumen puas atau tidak puas terhadap konsumsi produk atau merek yang telah dilakukannya. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli atau mengkonsumsi kembali, sedangkan ketidakpuasan konsumen akan menyebabkan perasaan kecewa dan menghentikan pembelian. Menurut Moen dan Minor, kepuasan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan sikap para konsumen terhadap barang atau jasa setelah diperoleh atau digunakan.
Hal ini merupakan hasil evaluasi pendapat setelah pemilihan suatu seleksi pembelian yang spesifik dan pengalaman dari penggunaan atau pengkonsumsiannya. Hal ini mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh oleh konsumen dari yang dibeli tersebut. Konsumen membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi. Adapun fungsi dari produk, yaitu yang pertama, diskonfirmasi positif adalah jika produk tersebut berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Jika ini terjadi, maka konsumen akan merasa puas. Yang kedua, konfirmasi sederhana adalah jika produk berfungsi seperti yang diharapkan sehingga konsumen akan merasa netral. Yang ketiga, diskonfirmasi negatif adalah jika produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan konsumen yang menyebabkan kekecewaan dan konsumen merasa tidak puas. Kebanyakan pembelian diikuti dengan pemakaian produk meskipun disonansi setelah pembelian ada. Penggunaan produk sering menggunakan disposisi dari paket produk maupun produk itu sendiri selama dan setelah digunakan. Proses pembelian dan produk dievaluasi oleh konsumen. Evaluasi yang tidak memuaskan dapat menghasilkan komplain dari para konsumen tersebut. Respon yang tepat dari perusahaan dapat mengurangi atau menghilangkan komplain yang awalnya dilakukan para konsumen. Hasil dari semua proses tersebut adalah tingkat akhir dari kepuasan, di mana dapat menghasilkan loyalitas, komitmen konsumen, salah satu bersedia membeli kembali atau konsumen mengganti atau beralih merek, tidak melanjutkan menggunakan kategori produk tersebut. Keraguan atau kecemasan setelah pembelian disebut sebagai disonansi setelah pembelian. Disonansi merupakan perasaan psikologis yang tidak nyaman sebagai akibat dihadapkannya seseorang pada berbagai alternatif pilihan. Disonansi memiliki fungsi. Yang pertama itu ada tingkat komitmen atau keputusan yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Jadi, semakin mudah konsumen mengubah keputusan, semakin kecil kemungkinan konsumen mengalami disonansi. Yang kedua itu ada pentingnya keputusan bagi konsumen. Lalu yang ketiga, sulitnya memilih dari berbagai alternatif yang ada. Jadi, semakin sulit untuk memilih dari berbagai alternatif yang ada, semakin besar kemungkinan konsumen mengalami disonansi. Lalu yang keempat itu ada kecenderungan individu untuk mengalami kecemasan. Jadi ada beberapa individu cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan individu lainnya. Semakin tinggi kecenderungan untuk mengalami kecemasan, semakin besar kemungkinan individu untuk mengalami disonansi setelah pembelian. Proses pembuangan produk setelah konsumsi, misalnya pakaian, sepatu, dan aksesoris lainnya. Alternatif pertama itu bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu alternatif kedua itu bisa dijual ke tukang loak. Lalu yang alternatif ketiga itu kita bisa membuangnya ke tempat sampah. Lalu contoh yang kedua itu ada kendaraan. Alternatif pertama kita pilih dijual, lalu alternatif kedua kita tukar tambah dengan kendaraan baru atau kendaraan bekas lainnya. Lalu ada alternatif ketiga, yaitu kita menyewakan kendaraan tersebut. Loyalitas merek adalah pembelian ulang yang terus-menerus dari produk atau merek yang sama akan menunjukkan loyalitas konsumen terhadap merek. Ada beberapa tingkat loyalitas. Yang pertama itu berpindah-pindah. Maksudnya, pelanggan yang berada pada tingkat berpindah-pindah ini dikatakan sebagai pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. Jadi semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk memindahkan pembeliannya dari suatu merek ke merek-merek lainnya mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada merek tersebut. Lalu yang kedua itu ada pembeli yang bersifat kebiasaan. Yang kedua ada pembeli yang bersifat kebiasaan. Maksudnya, pembeli yang berada pada tingkat ini
dapat dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya, atau setidaknya mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Lalu yang ketiga ada pembeli yang puas dengan biaya peralihan. Pada tingkat ini, pembeli merek masuk dalam kategori puas bila mereka mengonsumsi merek tersebut. Meskipun demikian, mungkin saja mereka memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan menanggung biaya peralihan yang terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka beralih merek. Yang keempat ada menyukai merek. Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka pembeli bisa saja didasari oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian pengalaman dalam penggunaan sebelumnya, baik yang dialami pribadi maupun oleh kerabatnya, ataupun disebabkan oleh kesan kualitas yang tinggi. Yang terakhir ada pembeli yang komit. Pada tahap ini, pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek, dan bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka, dipandang dari segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. Nah, itu dia pemaparan materi tentang proses pembelian.